Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwinda Lestari, mahasiswa Untirta Prodi Ilmu Komunikasi semester 3 dari kelas 3E dengan konsentrasi jurnalistik. Hari ini saya akan menjelaskan tentang apa sih komunikasi antar pribadi. Mendengar kata komunikasi mungkin sudah tidak asing lagi bagi para kaum awam. Komunikasi merupakan sebuah proses penyampaian pesan atau informasi dari komunikator kepada komunikan. Lantas apa sih definisi dari komunikasi antar pribadi? Komunikasi antar pribadi adalah di mana orang-orang yang terlibat dalam komunikasi menganggap orang lain sebagai pribadi, bukan sebagai objek. Menurut Joseph A. DeVito dalam bukunya The Interpersonal Communication Book, halaman 4 tahun 1989, komunikasi antar pribadi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan antara dua individu atau antar individu dalam kelompok dengan beberapa efek dan umpan balik seketika. Dan tentunya, komunikasi antar pribadi ini memiliki tujuan, karena komunikasi antar pribadi merupakan action-oriented, di mana suatu tindakan yang berorientasi pada tujuan tertentu. Tujuan dari komunikasi antar pribadi yaitu menyampaikan informasi, mengungkapkan perhatian kepada orang lain, menemukan diri sendiri, menemukan dunia luar, membangun dan memelihara hubungan yang harmonis, mempengaruhi sikap dan tingkah laku, mencari kesenangan atau sekedar menghabiskan waktu, menghilangkan kerugian akibat salah komunikasi, dan yang terakhir memberikan bantuan atau konseling. Setelah adanya tujuan, ternyata komunikasi antar pribadi juga memiliki manfaat seperti 1. Menjadikan kita lebih mengenal diri sendiri dan terbuka pada orang lain. Lalu yang kedua, membuat kita menjadi lebih mengetahui dan mengenal lingkungan serta kejadian dan juga orang lain di sekitar kita. Kemudian yang ketiga, mengajarkan kita untuk lebih menghargai dan memelihara hubungan yang baik dengan orang lain guna meningkatkan rasa positif dalam diri dan meniadakan rasa kesepian, ketegangan, dan juga stres. Lalu yang keempat, dapat dimanfaatkan untuk merubah pandangan orang tentang kita melalui komunikasi ini karena komunikasi antar pribadi bersifat intim. Lalu yang terakhir, dapat membantu orang lain dalam memberikan nasihat dan juga saran. Kemudian, ada ciri-ciri dari komunikasi antar pribadi, yaitu yang pertama, keterbukaan atau openness, sikap menanggapi informasi dengan hati yang gembira saat berinteraksi dalam hubungan antar pribadi. Lalu yang kedua ada empati, situasi di mana komunikan turut merasakan apa yang dirasa oleh orang lain, seperti saat curhat mungkin. Lalu yang ketiga ada dukungan atau supportiveness, di mana situasi terbuka untuk mendukung komunikasi yang efektif. Yang keempat, ada rasa positif atau positiveness. Perasaan positif dalam diri turut mendorong orang lain untuk aktif berpartisipasi dan menciptakan suasana komunikasi yang kondusif. Dan yang terakhir ada kesetaraan atau equality, pengakuan tersembunyi dalam diri kedua belah pihak untuk saling menghargai. Komunikasi antar pribadi juga memiliki teori, yaitu antara lain yang pertama ada aprehensi komunikasi, kondisi di mana seseorang mengetahui dengan sadar bahwa dirinya memiliki rasa khawatir dan ketakutan selama terjadinya komunikasi. Hal ini terjadi apabila individu menganggap bahwa pengalaman komunikasi miliknya sebagai suatu hal yang tidak menyenangkan, sehingga ia merasa takut untuk berkomunikasi kembali. Lalu yang kedua ada self-disclosure. Self-disclosure itu seperti pengungkapan diri atau penyingkapan diri. Komunikasi yang terjadi ketika individu berani membuka diri dan menyatakan informasi tentang dirinya. Informasi yang diungkapkan adalah informasi yang mendalam atau bisa disebut rahasia. Lalu yang ketiga ada penetrasi sosial.
Teori yang menyatakan kedekatan antar pribadi itu berlangsung secara bertahap. Kemudian dilakukan berurutan mulai dari tahap biasa hingga tahap intim. Lalu teori yang terakhir adalah pengurangan ketidakpastian. Teori ini menjelaskan bagaimana manusia menggali pengetahuan tentang lawan bicaranya. Di sini bertujuan sebagai cara untuk mengurangi ketidakpastian dalam komunikasi, sehingga mampu menimbulkan perasaan tenang dan nyaman selama berkomunikasi. Kemudian yang terakhir, ada jenis hubungan dari komunikasi antar pribadi, di antaranya yaitu yang pertama ada perkenalan. Tahap di mana awal mula terjadinya komunikasi. Adanya usaha dari masing-masing individu untuk mengetahui secepatnya identitas dan sikap dari lawan bicara. Dan yang kedua ada persahabatan. Seseorang memutuskan menjalin persahabatan adalah untuk mengurangi rasa kesepian. Selain itu, untuk menguatkan dorongan, karena manusia membutuhkan dorongan semangat di kala sedih, terpuruk, ataupun berusaha bangkit. Bahkan membantu memperoleh pengalaman hidup untuk proses pengembangan identitas diri, serta peningkatan kemampuan bersosialisasi dan keterampilan komunikasi dalam mengatasi konflik. Lalu yang ketiga ada keakraban. Keakraban sangat identik dengan sahabat karib atau close friend. Setiap orang saling menggantungkan diri satu sama lain dan terikat dalam tanggung jawab. Bentuk tanggung jawab tersebut bertujuan untuk saling percaya, mendukung satu sama lain, memberikan dorongan semangat yang positif. Lalu yang keempat ada suami istri. Hubungan suami istri dianggap sebagai hubungan yang unik. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan karakteristik antara suami dan istri yang kemudian membentuk hubungan interpersonal. Dan yang terakhir adalah orang tua dan anak. Komunikasi yang terjalin antara orang tua dan anak terikat dalam hubungan keluarga. Hubungan yang terjalin ini bersifat dua arah, di mana orang tua bertanggung jawab dalam mendidik anak, kemudian anak bertanggung jawab dalam mematuhi nasihat orang tua. Komunikasi merupakan sebuah kunci keberhasilan dari semuanya, apalagi bagi sebuah hubungan. Komunikasi itu sangat penting. Komunikasi antar pribadi ini sifatnya intim dan berguna bagi sebuah hubungan. Jaga hubungan kalian dengan menjalankan komunikasi yang baik, supaya tidak adanya kesalahpahaman atau misunderstanding. Itu saja penjelasan tentang komunikasi antar pribadi dari saya. Semoga bermanfaat kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.